Oke, selanjutnya adalah masuk ke tahap yang ketiga. Tahap ketiga ada di slide 11. Tahap 3, memilih model. Apakah CM terbaik, ataukah frame yang terbaik, ataukah rem yang terbaik. Caranya adalah kita harus melalui 3 tahap ujian ini, yaitu uji Chow, uji Houseman, uji Lagrange multiplier. Nah, yang uji Chow ini untuk menguji apakah CM atau frame yang terbaik. Nah, kemudian untuk nomor 2 atau pengujian nomor 2, yaitu pengujian Houseman, itu untuk memilih apakah frame yang terbaik atau rem yang terbaik. Kemudian uji yang ketiga, yaitu uji Lagrange multiplier, untuk memilih apakah CM yang terbaik atau rem yang terbaik. Bagaimana cara memilihnya? Nanti ada ketentuannya. Jadi dari hasil outputnya nanti berapa angka probabilitasnya, dari situlah kita bisa menentukan secara statistik, oh ternyata model yang terbaik di penelitian kita itu adalah FEM atau rem atau CM seperti itu. Nah, oke, berarti langsung kita praktekkan ya. Kita uji Chow dulu. Sebelum kita praktek, ada hal yang teman-teman harus perhatikan. Di sini ada catatan ya. Saya sudah meletakkan catatan di masing-masing pengujian. Ini catatan, gitu ya. Nah, kita bahas dulu catatannya. Jika di uji Chow ini ternyata terpilih CEM atau Common Effect Model, maka pengujian selanjutnya adalah langsung ke pengujian uji Lagrange multiplier yang ini. Ya. Kalau di uji Chow ini terpilih CM, maka langsung masuk ke uji Lagrange multiplier untuk memilih CM atau rem yang terbaik. Jadi di sini adalah endingnya. Apapun nanti hasilnya di sini, apakah rem yang terbaik atau CM yang terbaik, itulah model yang kita gunakan di skripsi kita nanti. Seperti itu. Nah, kemudian jika di uji Chow ini FEM yang terbaik, ternyata FEM yang terbaik, maka harus diuji lanjut, yaitu uji Houseman. Uji Houseman itu ini yang kedua nih. Nah, uji Houseman ini karena FEM yang terpilih, maka diuji lagi. Apakah FEM yang terbaik atau rem yang terbaik, seperti itu ya. Nah, saat uji Houseman ini, kalau FEM yang terbaik, fixed effect model yang terbaik, maka selesai pengujiannya. Gitu ya. Berarti model di penelitian kita itu adalah fixed effect model. Tapi kalau dia yang terpilihnya rem, di uji Houseman ini ternyata yang terpilih atau yang terbaik adalah rem, maka kita harus melakukan uji lanjutan, yaitu uji Lagrange multiplier gitu ya. Nah, Lagrange multiplier itu berarti kita akan menguji apakah rem atau CM yang terbaik. Apapun hasilnya di akhir ini, di uji Lagrange ini, itulah stopnya gitu, berarti di sini gitu ya. Kalau rem terbaik ya udah berarti rem di penelitian kita itu menggunakan model rem. Kalau CM yang terbaik ya berarti pakai CM. Oke, itu konsepnya. Selanjutnya langsung ke praktik. Langsung ke praktik ya. Nah, yang pertama adalah kita akan melakukan uji Chow test. Nah, di sini kita memilih CM versus FEM. Nah, caranya adalah buka model FEM. Tadi kan kita sudah membuat model. Nah, ini adalah modelnya, model FEM, model underscore FEM. Kita buka ini. Nah, jadi kalau untuk Chow ini pakai yang dibuka adalah model FEM. Kalau untuk Houseman yang dibuka adalah model rem. Kemudian uji Lagrange multiplier pakai model CM. Ya, lanjut ke uji Chow. Kita buka model FEM, klik model FEM. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita klik view. Di sini ya, klik view. Kemudian kita geser kursornya ke bawah. Kemudian kita pilih yang redundant fixed effect likelihood ratio. Ini ya, ini uji Chow ya. Redundant fixed effect likelihood ratio. Kita klik. Kemudian ini sudah muncul hasilnya dan nanti kita lihat ya. Nah, ini kita simpan dulu. Ini kita simpan dulu dengan cara klik freeze ya. Kita klik freeze. Ini cara simpannya di sini, sudah saya catat di sini. Klik freeze. Kemudian kita klik name. Kita kasih nama uji Chow. Nah, uji Chow. Nah, tips bagi teman-teman, kalau saya biasanya saat uji Chow, saya langsung kasih tanda, misalkan di uji Chow itu yang terpilih apa. Nah, kalau di sini uji Chow-nya yang terpilih itu adalah
CM. Kenapa CM? Karena kalau kita lihat nilai cross section chi-square-nya itu sebesar 0,61 ya. Nilai probabilitas dari cross section chi-square-nya sebesar 0,61. Nah, ini lebih besar dari 0,05 sehingga menerima CM. Jadi ini saya kasih namanya uji Chow. Hasilnya apa? Hasilnya CEM. Biar kita ingat saja nanti. Klik OK gitu ya. Kemudian ini hasilnya. Nah, sekarang kita lihat keputusannya ya. Sudah saya jelaskan singkat tadi. Ini keputusannya. Jika nilai probabilitas chi-square-nya di bawah 0,05, nah maka yang diterima adalah FEM. Tapi kalau di atas 0,05, maka yang diterima adalah CEM. Kita lihat di sini. Di sini nilai probabilitas cross section chi-square-nya sebesar 0,6175. Ini berada di atas 0,05, berarti yang diterima adalah CM, gitu ya. Karena yang diterima adalah CM, maka kita lihat catatannya. Jika CM terpilih atau diterima, maka dilanjutkan dengan uji Lagrange multiplier. Berarti langsung ke sini, ya. Kita tutup dulu. Ini kita tutup saja, kemudian ini juga kita tutup saja, ya. Nah, ini tadi sudah ada hasilnya uji Chow-nya, kita memilih CM. Nah, di data ini berarti kita langsung ke uji Lagrange multiplier gitu ya. Oke, saya praktekkan dulu aja. Uji Lagrange multiplier. Caranya adalah buka model CEM, gitu ya. Jadi kita akan memilih nih. Jadi kan tadi CM sama FEM kalah gitu kan, tinggal CM nih. Nah, CM akan diuji dengan REM. Nah, mana yang terbaik, apakah REM atau CM? Gitu ya. Di sini prosesnya. Kita buka model CEM. Di sini model CM atau Common Effect Model. Ini sudah terbuka. Selanjutnya kita klik View. Selanjutnya kita geser kursornya ke bawah. Di sini ada Fix Random Effect Testing. Kita pilih yang ini, Omitted Random Effect Lagrange Multiplier. Kita klik ini, gitu ya. Ini sesuai yang ada di sini. Kemudian ini sudah keluar hasil dari uji LM atau Lagrange Multiplier-nya. Kemudian kita simpan dulu saja ya. Kita simpan. Kita klik Freeze. Ya, kita klik Freeze, muncul satu halaman lagi. Kemudian kita klik Name. Di sini kita beri nama uji LM, Lagrange Multiplier ini ya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya itu di sini, bentar. Nah, ini ya hasilnya, kita lihat di sini. Jadi di sini ada Bruce Pagan, kemudian di sini ada nilai botnya ini 0,000. Jadi nilai ini 0,00 ini berarti di bawah 0,05. Nah, kita cek keputusannya. Jika nilai botnya di bawah 0,05 maka menerima REM. Tapi kalau di atas 0,05 maka menerima CM. Nah, di sini hasilnya di bawah 0,05 berarti dia menerima REM. Jadi model terbaik dalam kasus data yang kita praktekkan ini adalah model REM. Jadi nanti kalau data ini sebagai data penelitian, data skripsi kita, maka model inilah yang akan kita gunakan di penelitian kita atau di skripsi kita, yaitu model REM, Random Effect Model. Oke, di sini kita beri nama dulu uji LM. Jadi uji LM hasilnya REM, Random Effect Model. Klik OK. Maka sudah tersimpan ya. Ini sudah tersimpan nama lagi satu uji LM REM. Nah, kemudian yang halaman ini kita tutup saja. Halaman ini kita tutup saja. Ya. Jadi di lembar kerja kita sekarang sudah muncul tambahan 2 file, yaitu hasil uji Chow yang terpilih adalah CM, kemudian uji LM yang terpilih adalah REM. Nah, ini kasus yang di data kita ya, di data penelitian kita ini. Nah, kemudian bagaimana kalau yang terpilih adalah model FEM saat uji Chow? Jadi saat uji Chow yang terpilih adalah model FEM. Nah, maka harus dilakukan uji Hausman gitu ya. Uji Hausman. Nah, saya praktekkan ya. Saya praktekkan saja biar teman-teman nanti bisa paham caranya kalau mau uji Hausman. Nah, kalau uji Hausman,
kita buka model RAM. Ya, model RAM yang kita buka. Model RAM itu yang mana? Yang ini ya. Model RAM kita buka. Setelah kita membuka model RAM, kemudian kita lakukan hal yang sama. Klik dulu, kemudian pilih Fix Random Effect Testing, kemudian kita pilih yang Correlated Random Effect Hostman Test, gitu ya. Hostman Testnya ada tulisan Hostman ya, uji Hostman. Tinggal kita klik, maka muncul hasilnya, gitu ya. Maka muncul hasilnya. Nah, tadi kan kita simulasinya, simulasi misalkan kalau chow-nya itu yang terpilih FEM ya, Fixed Effect Random, kemudian dilanjut dengan uji Hostman. Nah, jika di uji Hostman-nya nilai probabilitasnya di bawah 0,05, ini kan di atas 0,05 ya, baik misalkan saja di bawah 0,05 ini ya. Nah, maka dia sudah berhenti di uji Hostman, berarti yang terpilih adalah model FEM gitu ya. Nih, FEM terpilih jika nilai probabilitas cross section T-square-nya di bawah 0,5. Semoga bisa dipahami ya. Kemudian ini kita simpan saja ya. Kita simpan saja, caranya kita freeze, kemudian klik name. Di sini kita tulis uji Hostman yang terpilih tadi, karena ini dia tidak signifikan atau dia di atas 0,05. Nah, ini di atas 0,05, maka yang terpilih adalah RAM. Klik OK. Kita tutup. Nah, ya, yang barusan tadi itu saya hanya mengajarkan saja gimana caranya menguji Hostman seperti itu. Oke. Balik ke data asli yang kita gunakan dalam webinar ini. Nah, data asli kita tadi kan saat uji chow terpilih CM, model CM yang terbaik, common effect model yang terbaik. Kemudian jika common effect yang terbaik, maka harus diuji Lagrange multiplier. Nah, di Lagrange multiplier ternyata yang terpilih adalah random effect model. Nah, jadi ya sudah, berarti di penelitian kita yang kita jadikan model di penelitian kita adalah random effect model. Gitu ya. Jadi yang kita interpretasikan nanti random effect model. Nah, ini sudah selesai, pemilihan model sudah selesai, sudah terpilih satu model, yaitu model random effect model. Ya. Nah, selanjutnya adalah kita lakukan interpretasi terhadap model yang terpilih.